Video. Usaha halal thayyib dan fair play. Berusaha dengan cara halal dan thayyib. Berusaha dan mencari rezeki di dunia ini merupakan suatu keharusan, karena dengan cara ini manusia bisa hidup dengan layak dan bisa menghidupi keluarga dan saudaranya yang tidak mampu. Berusaha mencari rezeki yang baik merupakan inti dari sebuah usaha, dan hal ini adalah sesuatu yang halal. Catatan cara untuk mencari rezeki yang halal yaitu dengan cara mencari rezeki dengan cara yang baik. Yang B, larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang C, mencari rezeki dengan menjual produk atau jasa yang halal. Usaha selain harus memerhatikan aspek kehalalan, juga haruslah memerhatikan aspek lainnya, yaitu thayyib. Kata thayyib berarti baik, mempunyai makna suci, bersih, dan halal. Thayyib merupakan sesuatu yang baik, yaitu yang tidak membahayakan tubuh, akal, dan pikiran manusia. Larangan dalam usaha untuk kemaslahatan bersama. Yang pertama, maisir. Maisir yang sering disebut dengan judi adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memiliki suatu benda, jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Judi bisa dalam bentuk lotre, taruhan, perlombaan, dan bahkan bisa berbentuk sebuah transaksi jual beli. Yang kedua, gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam suatu transaksi dari pihak penjual atau pembeli objek serta serah terima. Contohnya, jual beli mangga yang masih pentil dan berada di pohonnya karena pihak pembeli tidak dapat memastikan berapa banyak buah mangga masak yang nanti berhasil dipanennya dan kapan buah-buah tersebut dapat dipanen. Yang ketiga, riba. Menurut Fauzia tahun 2014, secara bahasa riba adalah ziyadah atau tambahan. Riba adalah pertukaran sesama barang ribawi dengan kadar yang berbeda. Contohnya, si A meminjamkan uang kepada si B dan si A memberi syarat kepada si B apabila ingin mengembalikan maka terdapat tambahan uang yang akan dikembalikan, dan tambahan tersebutlah yang termasuk dalam riba. Yang keempat, mukhtar. Jual beli mukhtar dilarang karena mempermainkan harga, dikarenakan membeli barang dari seseorang yang sedang dalam keadaan kekurangan. Contohnya adalah apabila ada seseorang yang kurang mampu membeli beras di toko dan si penjual tersebut menaikkan harga beras tersebut tanpa melihat keadaan si pembeli tersebut. Yang kelima, ikrah. Ikrah adalah paksaan dalam jual beli. Seseorang yang penjual ketika berjualan dengan cara memaksa pembelinya untuk membeli produk yang ditawarkan olehnya, maka ia akan kehilangan berkah dari penjualan yang dilakukan olehnya. Hal ini dikarenakan pemaksaan merupakan hal yang batil. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau the state of emergency. Yang keenam, najisi, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Bentuk distorsi pasar yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran lebih dikenal dengan iktiqad, sedangkan rekayasa permintaan dikenal dengan bai najsi, tadlis atau penipuan. Penipuan dapat mengambil 4 bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang, quantity, mutu barang, quality, harga barang, price, dan waktu penyerahan barang, time of delivery. Tadlis disebabkan karena adanya incomplete informasi. Takrir atau uncertainty, ketidakjelasan. Takrir atau ketidakjelasan. Takrir sering disebut dengan gharar, juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Variabel dalam sikha al-aqd. Variabel dalam sikha al-aqd atau ijab kabul terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ijab kabul yang mendasari transaksi dapat dipahami dan tujuannya jelas atau jala al-makna. Yang kedua yaitu ijab kabul yang mendasari sebuah transaksi haruslah sesuai antara ijab dan kabul atau tawafuk. Yang ketiga, masing-masing pihak yang bertransaksi jelas tidak ada keterpaksaan, keraguan, dan harus rela satu sama lain atau jazma al-iradatayan. Gaban, khisi, dan tadlis. Kata gaban berasal dari gabana, yukbinu, gabnan, yang secara terminologi berarti al-naqs, yaitu pengurangan.
ul kalab, yaitu mengalahkan, dan afkhilda berarti menipu. Sementara arti terminologinya adalah kekurangan harga pada salah satu pihak atau penjual ataupun pembeli akibat suatu manipulasi. Manipulasi harga yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut sangat berpengaruh pada adanya kerugian pihak lainnya. Khisi adalah menyembunyikan adanya cacat pada barang yang dijual, ataupun bisa jadi mencampur barang-barang yang berkualitas baik dengan barang-barang yang berkualitas buruk agar barang-barang dengan kualitas buruk bisa bersamakar. Tadlis adalah penipuan dikarenakan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang berkaitan dengan transaksi yang akan dilakukan. Ihtikar adalah menimbun barang yang akan dijual dengan motif agar ketika barang di pasaran menjadi langka, maka harga-harga akan naik dan barang-barang yang ditimbun dijual kembali. Ihtikar adalah penimbunan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu, sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Jual beli dan kerja sama secara halal atau win-win solution. Konsep jual beli barang dan jasa dalam Islam. Konsep jual beli terbagi menjadi 4. Yang pertama, jual beli muadha dan jual beli murabaha. Yang kedua, jual beli salam salaf. Yang ketiga, jual beli istisna. Yang keempat, jual beli jasa atau sewa menyewa atau Aqdah al-Ijarah. Rukun jual beli dan jasa dalam Islam. Yang pertama, jual beli muadha dan jual beli murabaha. Akidayan atau dua pelaku jual beli, yaitu penjual dan membeli. Mahalul atau objek jual beli atau ma'ud alai atau barang yang dijual. Sikha al-aq atau ijab kabul. Madhu al-aq atau tujuan akad. Jual beli salam atau salaf. Sikha al-aq atau ijab kabul. Akidayan atau dua pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Objek transaksi atau harga dan barang yang dipesan. Jual beli istisna. Akidayan atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sikha al-aq, ijab kabul, dan objek yang ditransaksikan. Jual beli jasa dua orang yang bertransaksi atau al-akidayan. Adanya ijab kabul, sikha al-aq, adanya manfaat dan adanya upah. Konsep sewa dan pengupahan dalam Islam. Konsep sewa menyewa atau ijarah. Untuk akad sewa menyewa secara langsung masuk ke dalam bahasan ijarah al-ain, yaitu sewa menyewa barang untuk diambil manfaatnya. Adapun jual beli jasa seperti yang telah dijelaskan di atas masuk dalam kategori ijarah fi al-zimmah atau sewa tidak langsung. Konsep pengupahan dalam pemberian bonus. Akad wakalah atau perwakilan, akad syamsarah atau makelar atau perantara, akad ja'alah atau pemberian bonus, akad ijarah atau sewa menyewa. Konsep kerjasama dalam Islam. Konsep musyarakah dan syirkah. Syirkah atau syarikah secara etimologi adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam perseroan, dan musyarakah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan untuk perkongsian. Syirkah atau syarikah secara terminologi adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasarruf atau perdayagunaan harta. Konsep muzarah atau mukhabarah. Muzarah adalah pekerjaan tanah seperti sawah dan ladang, yang mana benih dan juga biaya pekerjaan tanah ditanggung oleh pemilik tanah, dengan imbalan sebagai hasilnya dibagi, bisa berdua atau bertiga dan atau berempat antara pengelola dan pemilik tanah sesuai kesepakatan. Adapun mukhabarah adalah pekerjaan tanah seperti sawah ataupun ladang, yang mana benih dan juga biaya pekerjaan ditanggung oleh pengelola atau penggarap ladang atau sawah tersebut. Pembagian keuntungan yaitu berupa imbalan sebagai hasil dari pekerjaan tanah tersebut. C. Konsep musakat. Musakat secara arti terminologi adalah akad untuk pemeliharaan tanaman atau pertanian dengan syarat-syarat tertentu. Rukun musakat ada dua, yaitu pemilik kebun dan penggarap dan kebun beserta pohonnya yang bisa dibagi hasilkan baik yang berupa musiman atau tahunan. Adapun syarat musakat adalah pertama, ahliyat
betul seorang yang bisa bertransaksi karena sudah balik dan kompeten. Kedua, bagian untuk penggarap kebun dijelaskan dengan baik. Ketiga, membahas pemilik dari pohon. Keempat, hasil dari pohon dibagi dua antara pihak yang telah melangsungkan akad sampai berakhirnya akad. Menjadi halal dengan penyebaran kemaslahatan untuk seluruh karyawan. Kewajiban karyawan terhadap kerja yang dijalani. Seorang karyawan wajib bekerja secara profesional. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk profesional dengan cara menetapkan mereka di visi-visi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang karyawan haruslah menekuni pekerjaannya dan meniatkan pekerjaan dalam rangka untuk beribadah meraih ridha Allah. Pemilik usaha wajib untuk memberikan upah atau gaji kepada karyawannya sesuai dengan standar kepantasan yang berlaku di sebuah tempat. Ketika usaha sudah relatif besar, mempunyai laba yang bagus dan mempunyai sistem keuangan yang baik, maka yang hendaknya pemilik usaha mengupayakan untuk membesarkan diri sendiri dan juga membesarkan karyawan-karyawannya. Menjadi halal dengan menjaga fasilitas publik. Agar sebuah bisnis memperhatikan beberapa core, salah satunya adalah perlindungan terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan, kaitannya dengan penjaga fasilitas publik. Berikut dijelaskan makna Al-Quran, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan penjaga fasilitas publik. Dari Abdullah bin Habsyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menebang pohon dari, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kepala orang tersebut ke dalam api neraka. HR Abu Dawud. Halal di akar, batang dan cabang sebuah usaha. Halal di akar, batang dan cabang. Pohon secara umum melambangkan kontribusi kepada masyarakat. Keberadaan pohon akan bisa meneduhi sekelilingnya, akan menjaga masyarakat dan bencana alam yang sebagainya. Pohon secara umum melambangkan perilaku yang mensebarkan dengan perusahaan alam. Usaha yang besar akan membawa kemaslahatan. Dengan menerapkan konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, buah-buahan merupakan manisnya sebuah kesuksesan, yaitu kebebasan finansial. Jika bisnis berlangsung dengan baik, maka ada baiknya untuk benar-benar melihat bahwa bisnis yang berlangsung bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Dedaunan dalam sebuah usaha yang menghijau dalam kondisi di mana bisnis memberikan kebaikan bagi pihak internal, yaitu karyawan, mitra bisnis dan pemegang saham, sehingga mereka bisa mendapatkan kebaikan menjadi bagian dari bisnis tersebut. Pohon adalah mesin dari usaha tersebut dengan memetikkan rambu-rambu syariah. Di dalamnya ada hukum-hukum yang harus ditaati. Allah melarang suatu dari sebuah usaha adalah penyeberangan kemaslahatan bagi manusia. Akar ibarat pondasi dalam sebuah usaha. Akar dalam bisnis adalah tauhid, yaitu meniatkan usaha untuk ibadah. Sebuah usaha yang diniatkan lillah akan memiliki pondasi yang kuat sehingga akan membentangkan usaha tersebut dari pelakuan prestasi kecurangan dan pabrik yang tidak halal. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Saya Dian Rahayu dan saya Rati. Dan saya Bapak. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.